Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Maulila Mutiara Widya Filia, dan teman saya. Saya Nazal Putri Eraku, dan teman saya. Saya Dinda Rahmawati dan rekan saya. Saya Fandi Irwansyah dan rekan saya. Saya Muhammad Safan Wasfi. Oke, di sini ada gambaran umum IRD, di mana di sini ada IRD sistem toko online yang mencakup beberapa proses. Yang pertama ada pengelolaan customer, keranjang belanja, pemesanan, pembayaran, pengiriman, produk, dan kategori. Nah, tujuan IRD ini dia tuh berhubungan untuk antar barang gitu, sistemnya tuh agar e-commerce itu jelas dan terstruktur. Yang pertama ada entitas customer. Entitas customer itu dia menyimpan data pengguna toko online, yaitu ada customer ID, ada nama, email, alamat, dan nomor HP. Relasi ini yaitu customer tuh dapat melihat banyak keranjang dan juga dapat memiliki banyak pesanan. Artinya satu customer itu bisa melakukan banyak transaksi. Dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya itu ada entitas keranjang. Entitas keranjang itu digunakan untuk menampung produk sebelum di check out, dan atributnya itu ada primary key itu keranjang underscore ID, foreign key itu ada di customer underscore ID, dan terakhir itu ada tanggal dibuat. Dan relasinya itu satu keranjang memiliki banyak detail keranjang, yaitu one to many. Setelah itu ada detail keranjang. Atributnya itu ada detail keranjang underscore ID itu dimasukkan ke primary key, dan keranjang underscore ID itu foreign key, terus produk underscore ID itu foreign key, dan terakhir ada jumlah. Satu keranjang bisa berisi banyak produk, dan satu produk bisa masuk ke banyak keranjang, yaitu many to one. Habis itu ada entitas produk dan kategori. Kita masuk ke entitas kategori. Atributnya itu ada kategori underscore ID itu masuknya ke primary key, dan nama produk itu nama produk dan harga, dan terakhir itu ada stok. Dan habis itu masuk ke entitas produk. Atributnya itu ada produk underscore ID itu masuk ke primary key, kategori underscore ID itu ke foreign key, dan ada nama produk, harga, dan stok. Relasinya itu satu kategori memiliki banyak produk, dan satu produk hanya berada pada satu kategori, yaitu one to many. Dan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke entitas pesanan. Atributnya ada primary key-nya pesanan underscore ID, foreign key-nya ada customer underscore ID, foreign key 2-nya ada metode underscore ID. Terus ada tanggal underscore pesanan, total underscore harga, dan status. Relasinya adalah satu customer dapat memiliki banyak pesanan one to many. Selanjutnya ke entitas detail pesanan. Atributnya ada primary key-nya detail underscore pesanan underscore ID. Foreign key pertamanya ada pesanan underscore ID. Terus foreign key 2-nya ada produk ID, jumlah, dan subtotal. Satu pesanan bisa memiliki banyak detail pesanan, yaitu one to many. Terus masuk ke entitas metode pembayaran. Ya, atributnya yaitu ada metode ID, yaitu berperan sebagai primary key, dan nama metodenya. Relasinya satu metode pembayaran dapat digunakan pada banyak pesanan, yaitu one to many. Selanjutnya dijelaskan pada rekan saya. Selanjutnya ada entitas pembayaran, mempunyai atribut pembayaran ID, primary key-nya, pesanan ID, foreign key-nya, dan metode ID-nya foreign key. Ada jumlah bayar, tanggal bayar, dan status pembayaran. Relasinya itu satu pesanan memiliki satu pembayaran, yaitu one to one. Selanjutnya ada entitas pengiriman, mempunyai atribut pengiriman ID, primary key-nya, dan pesanan ID foreign key-nya. Ada alamat pengiriman, ekspedisi, nomor resi, status pengiriman.
relasinya satu pesanan memiliki satu pengiriman, yang artinya itu bantuan. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Di sini ada sistem singkat. Yang pertama, customer mendaftarkan dan login. Yang kedua, customer memiliki produk dan masuk ke keranjang. Yang ketiga, check out atau sistem pembayaran. Yang keempat, customer memiliki metode pembayaran. Yang kelima, pembayaran dicatat dalam sistem. Yang keenam, pesanan dikirim dan status pengiriman diperbarui. ERD ini sudah terstruktur dan normalisasi dan jelas. Relasi antar tabel mencerminkan alur bisnis e-commerce. Database siap digunakan. Dilanjut lagi dengan IRD Relational System Toko Online yang menunjukkan struktur table. Terdapat PK yaitu primary key, FK itu foreign key, serta hubungan antar table. Tujuan perencanaan database ini adalah untuk mengelola proses penjualan online secara terintegrasi, mulai dari customer memilih produk sampai mengirim barang. Lalu di sini ada customer. Tabel customer ini memiliki atribut primary key, customer ID, yaitu ada nama, email, alamat, dan nomor HP. Relasi ini satu customer dapat memiliki banyak keranjang, dan juga satu customer dapat membuat banyak pesanan. Lalu dilanjut oleh teman saya. Dan selanjutnya itu masuk ke tabel keranjang. Atributnya itu ada keranjang underscore ID itu masuknya ke primary key, dan foreign key-nya itu customer underscore ID, dan atributnya itu tanggal dibuat. Relasinya itu setiap keranjang hanya dimiliki oleh satu customer. Habis itu masuk ke tabel detail keranjang. Atributnya itu di sini detail keranjang itu ada primary key, foreign key pertama itu ada keranjang underscore ID, foreign key keduanya itu produk underscore ID, dan terakhir itu ada jumlah. Relasinya itu satu keranjang dapat berisi banyak produk. Dan selanjutnya itu kita masuk ke tabel kategori. Atributnya itu kategori, primary key-nya itu produk underscore ID, foreign key-nya itu kategori underscore ID, atributnya itu ada nama underscore produk, harga, dan stok. Habis itu kita masuk ke tabel produk. Atributnya ada produk underscore ID itu masuk ke primary key, kategori underscore ID itu foreign key, atributnya ada nama produk, harga, dan stok. Relasinya satu kategori memiliki banyak produk dan satu produk hanya berada dalam satu kategori. Dan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke tabel pesanan. Atributnya ada primary key-nya pesanan underscore ID, foreign key pertama ada customer underscore ID, foreign key keduanya ada metode underscore ID, dan atribut lainnya ada tanggal underscore pesanan, total underscore harga, dan status. Satu customer bisa dapat memiliki banyak pesanan. Selanjutnya ke tabel detail pesanan. Atributnya adalah primary key-nya ini masuk di detail underscore pesanan underscore ID, foreign key pertamanya ada produk underscore ID, foreign key keduanya ada pesanan underscore ID, dan jumlah beserta subtotal. Satu pesanan ini dapat terdiri dari banyak produk. Terus masuk ke tabel metode pembayaran. Nih. Untuk atributnya ada primary key-nya itu metode underscore ID, terus ada nama metode. Relasinya adalah satu metode pembayaran bisa digunakan oleh banyak pesanan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tabel pembayaran. Atributnya yang pertama ada primary key-nya pembayaran ID, foreign key-nya pesanan ID, foreign key keduanya ada metode ID. Ada juga jumlah bayar, tanggal bayar, status pembayaran. Relasinya satu pesanan memiliki satu pembayaran. Selanjutnya ada tabel pengiriman.
foreign key-nya ada pengiriman ID, foreign key-nya ada pesanan ID. Atributnya ada alamat pengiriman, ekspedisi, nomor resi, status pengiriman. Relasinya setiap pesanan memiliki satu data pengiriman. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Di sini ada sistem alus singkatnya. Yang pertama, customer mendaftarkan dan login. Yang kedua, customer memiliki produk dan masuk ke keranjang. Yang ketiga, checkout. Sistem membuat pesanan. Yang keempat, customer memilih metode pembayaran. Yang kelima, pembayaran dicatat dalam sistem. Yang keenam, pesanan dikirim dan status pengiriman diperbarui. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.